Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vira Febrianti dari Prodi Teknologi Hasil Perikanan. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah mikrobiologi. Baik, yang pertama yaitu sel dan mikroba. Sel merupakan unit terkecil penyusun makhluk hidup, termasuk organisme terbentuk dari sel. Mikroba adalah organisme yang berukuran sangat kecil yang hanya bisa dilihat dengan bantuan alat mikroskop. Jenis-jenis mikroba yang pertama yaitu bakteri, yang kedua archaea, yang ketiga fungi, yang keempat protozoa, yang kelima alga, dan yang keenam virus. Sel pada mikroba terdapat dua jenis. Yang pertama yaitu sel prokaryotik, adalah jenis sel yang tidak memiliki inti sel, contohnya pada bakteri, virus, dan archaea. Yang kedua yaitu eukaryotik, adalah jenis sel yang memiliki inti sel, contohnya pada fungi, protozoa, dan alga. Baik, yang kedua yaitu warna dan pewarnaan mikroba. Mikroba adalah organisme mikroskopis seperti jamur, bakteri, dan protozoa. Sedangkan pewarnaan mikroba adalah teknik yang digunakan untuk membedakan dan mengidentifikasi mikroba menggunakan pewarnaan kimia. Alasan mengapa pewarna mikroba diperlukan yaitu satu, membantu dalam identifikasi spesies mikroba yang berbeda. Yang kedua, membantu dalam pengamatan dan analisis struktur mikroba. Yang ketiga, melakukan diagnosa dan pengobatan. Fungsi pewarnaan. Yang pertama, memudahkan melihat bakteri dengan menggunakan mikroskop. Yang kedua, memperjelas ukuran dan bentuk bakteri. Yang ketiga, untuk melihat struktur luar dan struktur dalam bakteri seperti dinding sel vakuola. Yang keempat, menghasilkan sifat-sifat kimia yang khas bakteri dan zat warna. Yang kelima, menghasilkan kontraks mikroorganisme. Baik, yang ketiga yaitu nutrisi mikroba. Nutrisi mikroba adalah jenis nutrisi atau bahan makanan yang diperlukan oleh mikroorganisme seperti bakteri, jamur, dan protozoa untuk pertumbuhan, perkembangan, dan fungsi mereka. Mikroorganisme membutuhkan nutrisi untuk mendukung kehidupan mereka, termasuk produksi energi dan pemeliharaan sel. Contoh nutrisi mikroba yaitu mineral, vitamin, asam amino, karbon organik, dan sumber energi. Manfaat utama mikroba yaitu satu, pengurai limbah, yang kedua pupuk, ketiga industri makanan, keempat sebagai penelitian mikrobiologi, yang kelima nutrisi mineral, yang keenam nutrisi vitamin, yang ketujuh nutrisi mikro, dan yang kedelapan nutrisi organik. Yang keempat yaitu metabolisme mikroba. Metabolisme adalah proses kecepatan tubuh dalam pencernaan, menyerap, dan mengasimilasi makanan untuk diubah menjadi energi. Katabolisme adalah proses pemecahan atau penguraian senyawa kompleks ke senyawa yang lain sederhana dengan menghasilkan energi yang dapat digunakan oleh organisme dalam beraktivitas. Enzim adalah suatu katabolisme biologis yang dihasilkan oleh sel hidup dan dapat membantu mempercepat bermacam-macam reaksi biokimia. Baik, yang kelima yaitu sterilisasi. Sterilisasi adalah proses penghancuran atau penghilangan mikroorganisme hidup. Tujuan sterilisasi yaitu satu, mencegah terjadinya infeksi. Yang kedua, mencegah kontaminasi mikroorganisme dalam industri. Yang ketiga, mencegah kontaminasi terhadap bahan-bahan yang tidak dipakai. Yang keempat, mencegah terjadinya infeksi silang. Yang kelima, menjamin kebersihan alat. Dan yang keenam, menetapkan produk akhir dinyatakan sudah steril dan aman digunakan. Cara sterilisasi. Yang pertama yaitu sterilisasi uap, yang kedua sterilisasi panas kering, yang ketiga sterilisasi gas kimia, yang keempat sterilisasi radiasi ion, yang kelima sterilisasi penyaringan. Baik, itulah tadi penjelasan dari saya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.